Orang melakukan perselingkuhan ini kebanyakan memang bukan tanpa alasan, walaupun tidak semuanya ya. Ada juga perselingkuhan yang dilakukan dalam keluarga, dalam situasi rumah tangga yang sedang damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 hal apa saja kira-kira yang dipikirkan oleh seorang wanita ketika ia sedang berselingkuh, atau sebaliknya, apa yang ada dalam pikiran seorang pria ketika dia sedang menjalani sebuah perselingkuhan, ya. Ini nanti kita akan bahas sama-sama, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Ketika dia seorang wanita, tentunya ada hal baru yang memang bisa dirasakan oleh seorang suami, begitu pula sebaliknya ya. Ketika ia memang sedang melakukan sebuah perselingkuhan atau sedang menjalani perselingkuhan, hal yang paling ia pikirkan adalah ingin selalu tahu jadwal atau schedule suami ya. Ini untuk memastikan titik aman untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Artinya dia selalu banyak tanya ya. Ibarat kata kita belum berangkat saja sudah ditanya kapan pulang. Ini ketika ini terjadi bentuk perhatian seperti itu ya, bisa saja seseorang memang sedang mengatur situasi waktu agar tepat ya. Artinya itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau pelajaran tertentu bagi mereka bahwa di situasi tertentu memang si pasangan itu sedang tidak ada di rumah. Ini bisa jadi terjadi di rumah Anda sendiri, bisa jadi ia memang ingin keluar rumah. Ini yang pertama. Jadi hal yang pertama ia lakukan adalah mengetahui secara pasti kegiatan suami. Yang pertama ya. Lalu kemudian ini adalah hal yang biasa yang kedua ya. Ketika seseorang sedang berselingkuh memang kadang terjadi perbedaan pengeluaran. Bisa jadi dia ada alasan membeli baju tapi bukan untuk Anda. Bukan untuk pasangannya ya. Ini bisa jadi ia lakukan dengan alasan membelikan baju untuk saudaranya. Entah itu saudara Anda ataupun saudara istri. Namun di sini bolehlah Anda perhatikan apakah memang hal yang sudah dikatakan oleh pasangan Anda bahwa ia membeli baju untuk saudaranya. Anda perhatikan, pernahkah Anda melihat baju tersebut dipakai oleh orang yang dimaksud? Ya, ini. Namun ketika sudah jangka waktu yang cukup lama Anda belum pernah melihat sekalipun pakaian tersebut dipakai oleh orang yang dimaksud oleh pasangan Anda, ini perlu Anda curigai karena ada kemungkinan pasangan Anda membeli baju justru untuk pasangan selingkuhnya. Ini karena hal itu terjadi kan bukan hal yang aneh, apalagi di zaman sekarang. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, ini hal yang paling ia pikirkan, dia selalu gelisah menunggu sesuatu ya. Terutama ini biasanya hal ini dilakukan adalah menanti sesuatu yang ada pada ponselnya ya. Karena memang ketika awal-awal siapapun mengenal lawan jenis ini biasanya komunikasinya akan jauh lebih intens ya, lebih aktif ya, lebih sering daripada biasanya. Ini biasa. Jadi mungkin tidaklah begitu salah ketika ada orang yang mengatakan bahwa setelah mendapat yang baru itu sedikit melupakan yang lama. Ini hal yang biasa terjadi biasanya dalam kenyataannya seperti itu. Jadi dia terlihat sibuk menunggu chat masuk. Pokoknya ada sesuatu yang ditunggulah. Ini. Lalu yang keempat, dia akan tampak bahagia, riang tanpa sebab. Bahkan bisa jadi dia sering mulai nyanyi-nyanyi sendiri. Jadi dia tampak sedang berkomunikasi dengan seseorang. Jadi seakan-akan mereka memang ada kebahagiaan yang ditunjukkan, tapi itu memang bukan untuk Anda, tapi untuk orang yang ada di luar sana. Begitu pula orang yang di luar sana juga mungkin biasanya sedang merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh pasangan ketika sedang menjalani sebuah perselingkuhan. Ini. Lalu tanda yang kelima atau poin kelima ini biasanya apakah akhir-akhir ini pasangan Anda mulai membahas kekurangan Anda.
Ya. Apakah ia mulai membahas kekurangan Anda dan hanya sisi kekurangan, sementara kebaikan Anda yang dulu mungkin dijadikan satu pujian, ia akan hilang secara perlahan. Ya, karena mungkin ketika awal cinta sedang kuat-kuatnya bisa mengatakan bahwa kamulah yang terbaik, kamulah yang paling mengerti aku, kamulah yang paling perhatian. Namun pada akhirnya itu setelah mendapatkan sesuatu yang baru, hal-hal seperti itu justru dihilangkan. Artinya hanya sisi negatif saja yang selalu ia cari dari Anda. Ini. Kemudian yang keenam, dia akan terlihat sibuk, namun sedikit bicara. Ya, seperti ada kesan gugup, ya, takut ketinggalan, takut, pokoknya inilah apa istilahnya, dari mungkin dari sebelum itu pun ia sudah gelisah menunggu waktu tiba. Ya, ini biasanya dia mulai terlihat sibuk, namun sedikit berbicara dengan Anda. Ini terjadi ketika pada saat pasangan akan menemui selingkuhan di luar sana. Ya, jadi ibarat kata apapun yang Anda sajikan untuk istri Anda atau pasangan Anda ini sudah tidak diperhatikan lagi. Ya. Karena fokus cintanya terhadap Anda memang sedang mengalami penurunan. Nah, sementara di dalam dia berada di luar sana bersama lain orang ini sedang mengalami awal sebuah peningkatan. Jelas yang terjadi ini adalah perbedaannya di sini. Maka dari itu jangan heran ketika banyak perhatian-perhatian yang hilang dari pasangan. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, jelas memang pada saat orang sedang menjalani hal-hal seperti itu, biasanya memang minat bahasa kasih sayang ini menurun, ya, baik dari gerak-gerik, kemudian kalimat ini seperti hilang tertelan bumi. Jadi tidak ada lagi ya hal-hal yang memang bisa Anda dapat pada saat-saat seperti itu. Lalu kemudian yang kedelapan, dia terus berusaha mencari kesalahan-kesalahan pasangan. Hal ini adalah untuk membentengi secara diam-diam apa yang sedang ia lakukan di luar sana. Ini adalah biasanya hal yang paling sering dilakukan. Jadi pertama, dia memang selalu melihat sisi kekurangan Anda atau kekurangan pasangan. Kemudian biasanya dia memang selalu sibuk mencari kesalahan dan kesalahan. Bisa jadi ketika dinasehati berbalik menasehati. Nah, ketika sudah seperti ini, gak ada salahnya Anda pun harus tetap introspeksi dan mawas diri. Kenapa seperti ini? Ini apa penyebabnya? Itu yang harus Anda cari. Jadi jangan marah, tapi introspeksi. Ketika memang itu yang terjadi adalah memang berawal dari sebuah kesalahan Anda sendiri, akui itu. Ya, insya Allah mungkin karena setiap orang melakukan perselingkuhan ini kebanyakan memang bukan tanpa alasan, walaupun tidak semuanya ya. Ada juga perselingkuhan yang dilakukan dalam keluarga, dalam situasi rumah tangga yang sedang damai. Ini berarti kan awalnya memang tanpa sebab, tapi karena mungkin ada rasa penasaran, ingin mencoba yang baru dan lain sebagainya, itu juga menjadi sebuah alasan ketika seseorang nekat melakukan sebuah perselingkuhan. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.